Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning, Fahri today, I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel with Nuriti Musya. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 8, tema 2 dan subtema 3 memuatkan bahasa Indonesia. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengidentifikasi gagasan utama dari teks. Sebuah paragraf dibentuk dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Cara menemukan gagasan utama dalam paragraf adalah menangkap kalimat utama dan informasi penting di dalamnya. Salah satu cara yang efektif untuk menemukan gagasan utama adalah membaca dengan cermat dan mencatat langsung informasi penting yang terdapat di setiap paragraf. Ayo simaklah teks berikut. Banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Banjir terjadi hampir setiap tahun. Banjir di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Banjir dapat disebabkan oleh faktor alam dan faktor ulah manusia. Informasi penting pada teks berikut adalah banjir terjadi setiap tahun. Banjir disebabkan faktor alam dan ulah manusia. Setiap kalimat utamanya yaitu banjir menjadi bencana yang sering terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Dan gagasan utamanya yaitu banjir sering terjadi di Indonesia. Menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti dengan tujuan menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. Teknik ini dilakukan dengan menemukan kata-kata kunci yang sedang dicari saja. Menuliskan kesimpulan dari teks. Kesimpulan adalah inti informasi dari teks yang ditulis dengan ringkas dan diperoleh menggunakan penalaran. Beberapa hal yang dilakukan untuk membuat kesimpulan yaitu: yang pertama, bacalah teks secara menyeluruh. Yang kedua, tentukan gagasan utama teks. Yang ketiga, buatlah kesimpulan dari gagasan utama yang ditemukan. Ayo simaklah teks berikut. Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kebutuhan warga negaranya. Beberapa sumber daya alam yang dimiliki negara ini, di antara lain, kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Gagasan pokok dari teks tersebut adalah Brunei Darussalam merupakan negara yang memiliki berbagai macam sumber daya alam. Informasi penting dalam teks yaitu sumber daya alam di Brunei dimanfaatkan untuk kebutuhan warganya, dan sumber daya alam di negara Brunei Darussalam antara lain kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Kesimpulannya yaitu sumber daya alam di negara Brunei Darussalam seperti kelapa, karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam dimanfaatkan untuk kebutuhan warganya. Selanjutnya menyajikan informasi penting dalam bentuk infografis. Apa itu infografis? Infografis merupakan bentuk penyajian data dengan tambahan ilustrasi yang menarik. Infografis dibuat untuk mempermudah pembaca dalam memahami informasi yang ingin disampaikan penulis dengan lebih mudah dan cepat.
Langkah-langkah menyajikan informasi dalam bentuk infografis yaitu yang pertama membuat rangkuman teks dengan membaca memindai atau scanning. Yang kedua, pilihlah informasi penting yang akan disajikan di dalam infografis. Yang ketiga, buatlah infografis di kertas, sajikan dengan gambar atau pewarnaan yang sesuai agar menarik. Nah, berikut merupakan contoh dari infografis. Kita akan perhatikan, ini merupakan contoh dari infografis berisi dengan ilustrasi yang menarik. Dan di sini ada manfaat konservasi alam. Ini juga masih infografis. Yang kedua, mencegah demam berdarah dengan 3M+. Ketiga, masih contoh infografis yang judul akibat membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, mengidentifikasi informasi pada teks non-fiksi. Yang pertama, perkirakan informasi teks dengan memahami makna kata kunci pada judul. Yang kedua, simpanlah perkiraan informasi lalu bacalah teks secara keseluruhan. Yang ketiga, temukan informasi berdasarkan gagasan utama dari setiap paragraf pada teks. Yang keempat, rangkumlah informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Simaklah teks berikut. Melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Untuk melihat gerhana matahari dengan aman, kita membutuhkan alat pelindung mata, seperti kacamata khusus anti radiasi, teleskop, kertas film, pantulan permukaan air yang tenang, atau melalui siaran televisi. Informasi penting pada teks berikut yaitu melihat gerhana matahari secara langsung tanpa pelindung mata akan mengakibatkan terganggunya kesehatan mata. Dan gagasan utama dari teks tersebut adalah melihat gerhana matahari secara langsung harus menggunakan pelindung mata. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, sama-sama ditanyakan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.